Oke, saya Irwansyah. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu alat survei yang biasa digunakan oleh geografer. Pada kegiatan pemetaan ataupun konstruksi bangunan, tentu dilakukan survei terlebih dahulu agar pemetaan dan perencanaan lebih akurat. Dalam melakukan survei tersebut, saat ini kita biasanya mengandalkan alat pengukur. Dengan menggunakan media pengukur, selain memudahkan, kegiatan pengukuran juga akan lebih cepat dan akurat. Salah satu alat survei tersebut adalah total station. Total station adalah salah satu instrumen optis atau elektronik yang biasa digunakan dalam pemetaan ataupun konstruksi bangunan. Total station adalah teodolit yang terintegrasi dengan pengukur jarak jauh elektronik untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Alat ini dapat mengukur jarak dan sudut, yakni sudut vertikal maupun horizontal, secara otomatis dan dilengkapi oleh chip memori. Sehingga data pengukuran dapat disimpan dan kemudian dapat di-download, kemudian diolah. Selain itu, kelebihan dari alat ini adalah mengurangi kesalahan manusia, seperti dalam pembacaan ataupun pencatatan data. Aksesibilitas ke sistem berbasis komputer, mempercepat proses, serta memberikan kemudahan dan lebih ringkas. Adapun alat ini digunakan untuk pemetaan lahan, topografi, dan lainnya. Jenis total station yang kita gunakan ini adalah seri dari Z350X dari merek Sokia yang dibuat oleh Jepang. Secara umum, bagian-bagian alat pada alat ini adalah yang pertama, handle atau pegangan, yang kedua, tempat baterai dan memori, tanda batas tinggi, teleskop, skrup gerak vertikal, skrup gerak horizontal, optical plummet, panel operasi, pengunci tree brake, nivo bulat, nivo tabung, dan skrup penyeimbang. Adapun komponen pendukung dalam melakukan kegiatan survei atau pengukuran di lapangan adalah yang pertama, prisma poligon sebanyak 1 unit, aluminium tripod 2 unit, prisma single atau detail 1 unit, pole stick atau jalon 1 unit, kompas 1 unit, GPS hand 1 unit, dan meteran. Oke, jadi pertama hidupkan alatnya. Selanjutnya pilih menu memori. Oke, tekan F3.
Oke, jadi yang pertama kita buat job. Pilih menu job, bentar. Terus di sini ada beberapa pilihan. Jadi yang kita pilih yang pertama adalah job selection. Di sini ada job selection dan juga coordinate search job. Untuk job selection kita tekan list dulu. Terus cari beberapa menu job, pilihan job yang bisa diganti atau dimanipulasi. Jadi misalkan job 2, terus coordinate search-nya kita samakan. Jadi coordinate search job, tekan list, terus samakan dengan yang di atasnya, itu job 2. Oke, kalau sudah sama, bentar. Terus di sini kita bisa ubah juga nama jobnya. Misalkan ya kita tidak perlu ubah. Job 2. Oke, selanjutnya sebelum melakukan pengukuran kita masukkan beberapa data. Pertama kita cari menu record, terus kita tekan F3. Di sini ada beberapa tampilan. Sebelum melakukan pengukuran, kita masukkan terlebih dahulu data stasiun dan juga data backside. Jadi yang pertama kita pilih data stasiun, tekan enter. Di sini ada beberapa pilihan, beberapa jenis data yang perlu dimasukkan, seperti nilai koordinat, terus elevasi, dan juga ketinggian alat atau tinggi stasiun. Di sini ini merupakan koordinat lokal. Oke, di sini ada beberapa pilihan lain, jenis operatornya dan lain-lain. Oke, data stasiun selesai. Selanjutnya kita masukkan backside data. Jadi di sini ada beberapa jenis data, yaitu angel dan koordinat. Pada kasus ini kita pakai koordinat. Di sini ada beberapa data yang perlu dimasukkan seperti koordinat dan elevasi dan juga ketinggian alatnya. Oke, jadi pertama kita pastikan backside atau prisma poligon sudah berdiri dan arahkan ke prisma ke stasiun. Selanjutnya kita fokuskan. Jika sudah fokus ke arah prisma poligon, kita bisa langsung record ataupun dapat data dari prisma poligon. Ini adalah salah satu contoh data hasil pengukuran. Terus tekan OK. Setelah memasukkan data, selanjutnya kita melakukan pengukuran. Misalkan distance dan koordinat data. Jadi di sini ada beberapa tampilan, ada auto, UBS ataupun offset. Jadi untuk auto untuk melakukan pengukuran secara otomatis, sedangkan OBS untuk observasi terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan pengukuran, lakukan tahap persiapan terlebih dahulu seperti titik-titik yang akan diukur dan arahkan ke arah prisma. Setelah terarah, bisa dilangsungkan pengukuran, tekan observasi. Jadi ini adalah tampilan datanya. Jika sudah sesuai, bisa langsung di record. Tekan F4. Di sini bisa diberikan nama atau kode. Jadi bisa langsung enter saja. Jadi untuk melakukan pengukuran bisa dilakukan secara berulang-ulang.
Itulah beberapa tahapan pengoperasian alat total station. Selanjutnya, setelah pengumpulan data di lapangan, yang akan dilakukan adalah mengolahnya. Berikut merupakan salah satu caranya. Jadi setelah memasukkan data dari total station, ini dia dalam bentuk SDR, format filenya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Sokia, pilih menu data, terus total station. Oke, terus kita masukkan datanya yang SDR tadi, job 2. Ini adalah data-data hasil perekaman. Selanjutnya kita ekspor dengan format XLS. Oke. Jadi nanti akan muncul file baru dari Excel. Oke, jadi ini adalah datanya. Pada sudutnya elevasi, northeast. Kita copy saja buat sheet yang baru. Paste. Oke. Jadi di sini ada benchmark untuk stasiun. Jadi kita butuh hanya satu patokan saja dan data-data titik yang lain. Jadi di sini ada 12 titik dan 1 titik stasiun. Terus kita copy northeast elevasi, kita pindahkan ke sheet yang baru. Nah, data ini yang akan kita gunakan. Kita ubah dulu, kita buatkan dulu kolom yang baru untuk X, Y, Z. Untuk Z adalah elevasi, East-nya sebagai X dan North sebagai Y. Kita pindahkan semua. Karena ini merupakan masih koordinat lokal, nah, selanjutnya kita konversikan kita copy dulu, kita pindahkan ke sheet yang baru. Oke, selanjutnya kita koreksi dengan koordinat yang sebenarnya. Kita ambil menggunakan GPS kemarin. Kita copy datanya, masuk ke sini. Oke, ini adalah patokan dari GPS dari nilai koordinat stasiun. Oke, X koreksi, Y koreksi, dan Z koreksi. Jadi kita masukkan rumusnya. Nilai koordinat X-nya dikurangi 1000 karena ini merupakan koordinat lokal yang kita pakai kemarin. Dan ini adalah koordinat yang aslinya menggunakan GPS. Oke, kita buat ulang. Nilainya dikurangi 1000 ditambah dengan koordinat yang asli. Oke, begitu juga dengan elevasi. Nilainya dikurangi 100. Oke, ditambah oke dengan elevasi yang sebenarnya. Kita blok semua. Oke, dan yang terakhir elevasi. Oke, oh iya, ada yang salah. Jadi seharusnya yang terakhir kita tekan F4 supaya tidak berubah. Oke, kita blok semua. Ini juga tekan F4. Oke, sampai muncul dolar-dolarnya. Ini juga F4, terus blok. Oke, ini adalah koordinat yang sesungguhnya. Gunakan sistem UTM. Kita buat sheet yang baru. Oke, sorry. Jadi kita paste dengan angka. Kita buatkan lagi X, Y, Z. Dan terakhir kita ekspor. Caranya kita pilih save as.
Oke, jadi pilih foldernya dulu. Nah, di sini kita pakai format XLS, yaitu Excel 97/2003 ini. Terus namanya data topografi, save. Oke, jadi setelah dari aplikasi Word, selanjutnya kita olah menjadi peta di ArcGIS. Jadi kita masukkan nilai yang tadi, ini adalah @xy, kita masukkan nilai koordinat. Kita cari file yang sudah kita simpan. Oke, data topografi. Terus di sheet yang paling terakhir, sheet 5. Jangan lupa masukkan nilai elevasinya juga untuk Z. Terus sistem dia di UTM 15. Jadi ini adalah semua titik-titik hasil perekaman. Selanjutnya kita buatkan save file yang baru. Caranya ekspor, pilih folder. Kita satukan saja. Titik. Oke, ini adalah titiknya. Selanjutnya kita buatkan save file untuk poligonnya, untuk bidang tanah yang kita ukur kemarin. Jadi save file, terus poligon, sini bidang tanah. Oke. Selanjutnya kita digitasi manual untuk dapatkan poligonnya. Start editing dulu, oke. Oke, create feature, terus bidang tengahnya poligon. Jadi diaktifkan dulu snapnya supaya bisa snap dengan titik-titik ukurannya. Buatkan poligon dari titik terluar. Oke, jadi ini cuman sebagai contoh langkah-langkah mengolah datanya. Adapun untuk membuat elevasi, karena titiknya memiliki elevasi masing-masing, jadi kita bisa interpolasikan. Kita pilih menu spasial analysis tool, terus interpolasi dan IDB. Oke, jadi itu semua merupakan tahapan penggunaan alat survei sampai pengolahan datanya. Semoga video ini membantu dan terima kasih.